Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manna Rema hari ini. Tentu kita bersuka cita, tetap mengucap syukur sekalipun kita menjalani era pandemi COVID-19, tapi kita tetap punya keyakinan bahwa Allah tetap memelihara kita. Mari kita akan buka terlebih dahulu acara Manna Rema hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memberi kesempatan pada kami untuk kami boleh belajar firman Tuhan melalui acara Manna Rema hari ini Tuhan. Karena kami perlu firman-Mu yang bisa meneguhkan kami dan memberi kekuatan pada kami. Dan kami percaya bahwa Manna Rema hari ini boleh bisa memberikan tuntunan pada kami, sehingga kami boleh berubah hidup kami menjadi yang lebih baik dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini saya akan mengangkat suatu tema tentang Manna Rema hari ini yang saya beri judul Jangan Berusaha Terbang Sendirian. Sekali lagi, jangan berusaha terbang sendirian. Ayat bacaan Alkitab kita ambil dari Pengkhotbah pasal yang keempat. Kita akan membaca dua ayat di sini, yaitu ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 12, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ayat firman Tuhan bacaan kita jelas dikatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Nah, kalau kita berdua akan menerima upah yang baik. Nah, saudara sekalian, ini suatu pernyataan sesuai dengan tema kita, jangan berusaha terbang sendirian. Dan ayat yang 12 juga katakan, bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Berarti dua orang lebih kuat, dia dapat bisa bertahan dan tidak mudah dikalahkan. Bahkan dikatakan tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Tali 1 lembar akan mudah diputuskan. Tali 2 lembar mungkin lebih sulit diputuskan. Tali 3 lembar lebih sulit lagi diputuskan. Sama seperti sebatang lidi, mudah diputuskan. Tapi kalau seberkas lidi sudah pernah dilakukan percobaan, juara binaragawan yang terkuat tidak bisa memutuskan seberkas lidi, saudara. Kekuatannya sangat luar biasa sekali. Itu sebabnya bahwa kita bekerja secara tim itu memang lebih baik daripada kita bekerja sendirian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan ceritakan suatu fakta, suatu kisah di mana saudara akan mengetahui seorang tokoh yang bernama Daniel Boone. Ini seorang penjelajah daerah-daerah baru. Dia mempunyai pengikut-pengikut ketika dia membuat jalan di padang belantara. Jadi ketika dia membuka jalan di padang belantara, saudara, dia punya pengikut sehingga jalan itu bisa terbentuk. Daerah-daerah baru itu bisa terbuka oleh Daniel Boone, saudara. Kemudian juga Sheriff Wyatt Eob mempunyai saudara-saudara dan seorang teman Doc Holliday untuk menjaga dia sehingga dia bisa memenuhi tugasnya dengan baik sebagai seorang sheriff, penjaga keamanan, saudara. Jadi tidak berhasil karena dia sendiri, tapi ada juga teman-temannya. Bahkan seorang sahabat baiknya yang bernama Doc Holliday yang bersama-sama dengan dia untuk menjadi sheriff, penjaga keamanan.
Kemudian penerbang Charles Lindbergh, dia juga mempunyai dukungan 9 usahawan dari Saint Louis dan juga dari perusahaan Ryan Aeronautical Company yang membangun kapal terbang yang dia naiki. Tidak mungkin dia bisa menjadi penerbang kalau dia tidak punya kapal terbang untuk dinaiki, saudara. Jadi tetap di balik keberhasilan penerbang Charles Lindbergh ada orang-orang lain yang juga berkontribusi. Albert Einstein pun ilmuwan yang sangat terkenal juga tidak bekerja sendirian dalam ruangan laboratoriumnya. Ada orang-orang yang membantu dia, saudara. Sehingga dia menjadi ilmuwan yang berhasil dan menemukan suatu rumus relativitas yang menjadi dasar bagaimana roket itu bisa diciptakan dan pergi ke bulan. Jadi banyak sekali sejarah yang ditandai oleh keberhasilan pemimpin-pemimpin yang kuat, individu-individu yang kreatif di dalam dunia ini. Selalu ada orang-orang lain di belakangnya. Selalu ada orang-orang lain juga yang berkontribusi, saudara. Pepatah Cina mengatakan bahwa di balik seorang yang pandai, selalu ada orang pandai lainnya. Jadi bukan keberhasilan seorang diri, tapi keberhasilan secara bersama. Jadi kalau kita membentuk suatu tim, kita akan menghasilkan keberhasilan yang besar. Tim dalam bahasa Inggris, TEAM, itu merupakan singkatan. T itu adalah together. E adalah everyone. Kemudian A, achieve. M itu more. Jadi tim kepanjangan dari together, everyone, achieve more. Jadi secara bersama-sama setiap orang akan menghasilkan lebih banyak. Jadi kalau saudara bekerja secara tim, hasil saudara akan lebih banyak daripada kalau saudara bekerja seorang diri. Itulah sebabnya jangan berusaha terbang sendirian. Mari kita saling bahu-membahu, bekerja bersama-sama, menghasilkan hasil yang lebih besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan menerima hari ini. Biar firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan boleh memberi kekuatan kepada seluruh jemaat agar mereka sadar bahwa di balik keberhasilan yang diraih tentu ada orang-orang lain di belakangnya. Orang-orang lain yang mendukung sehingga keberhasilan itu bisa tercapai Tuhan. Tuhan, kalau kami bekerja secara tim bersama-sama, kami akan mencapai keberhasilan yang lebih besar. Biarlah kami Tuhan tidak berusaha terbang sendirian. Kami menghargai untuk anggota tim yang lain yang berkontribusi bersama-sama bekerja secara kelompok yang akan menghasilkan gebrakan-gebrakan, hasil-hasil yang lebih besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.